Oke. Untuk mereka yang bersama-sama dalam TikTok, saya tahu ada beberapa orang. Kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, itu adalah apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab yang kita ada. Oke, dan di dalam Alkitab kita sebagai orang-orang Kristen, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita hanya melalui Yesus. Siapakah Yesus itu? Dia itu adalah Sang Firman, yaitu Allah sendiri yang telah turun ke dalam dunia. Nah, dia harus menjadi manusia, dan bagi Allah tidak ada mustahil bagi dia untuk menjadikan sesuatu. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa, tidak ada seorang pun yang dapat membatasinya. Oke, itu di dalam ajaran Alkitab orang-orang Kristen. Oke, jadi kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Karena dialah saja yang satu-satunya yang dapat membayar harga hutang dosa kita. Oke. Nah, jadi baik yang kita yang ada di sini, jemaat Tuhan, karena Alkitab Kristen itu berbeda dengan Alkitab-Alkitab yang lain. Di dalam Alkitab Kristen, dia detail, jelas sekali dari mula baik dia menceritakan masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Itulah Alkitab Kristen. Oke, jadi harap anak-anak Tuhan yang ada dalam live, apapun komen yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia, itu bagi mereka. Bagi kita, tetap kita tahu bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar dia tidak ada keselamatan. Bagi mereka, apapun mereka katakan begitu, karena itu adalah fahaman mereka, pengertian mereka tentang Alkitab mereka sendiri. Oke, jadi kita orang Kristen, kita tetap percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah membayar harga hutang dosa kita. Dia benar-benar disalibkan, mati, dan bangkit kembali. Dia menyatakan bahwa dialah Allah. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan, bagaimana menjadikan community kuat. Membangun community yang kuat. Jadi bagaimana menjadikan community kuat. Kita akan berbicara dalam lingkup gereja, ya. Itu community itu maksudnya baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Sama ada community yang kecil berbicara tentang keluarga kita. Oke, itu maksudnya community. Tetapi kita lihat di sini ada bersama-sama sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Efesus pasal 4 ayat 2-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Kalau kita lihat satu roh itu itu huruf besar, ya. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Jadi kita mau dengar firman Tuhan ini, apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Oke, jemaat di Efesus itu punya latar belakang yang berbeza. Ya, dan budaya yang berbeza-beza, fahaman yang berbeza-beza. Dan di Efesus, di kota Efesus, penyembahan utama mereka itu adalah disebut Dewa Artemis. Dan mereka, orang-orang di situ sangat, memuja dewa ini. Dan itu sebabnya, saudara, bukan mudah, bukan senang. Dari latar belakang yang berbeza-beza,
dari suku, bahasa yang berbeza-beza. Macam kita juga di sini kan, kita datang dari berbagai suku, bangsa, ya, budaya orang Murut berbeza dengan budaya mirip lah kan, budaya orang dusun, ya, dari Filipina, dari Toraja, berbeza tuh. Tapi inilah, ya, dalam Alkitab mengajar kita dari perbezaan itu, justru itu yang menyatukan kita. Kita belajar bersama, ya, menerima bersama dari perbezaan itu. Bukan maksudnya perlu kita ada keseragaman, ya, bukan seragam. Nah, kita lihat di sini bagaimana menjadikan jemaat atau gereja sebagai community yang kuat dalam satu ibadah. Nah, terima kasih juga untuk Brother Jasin. Hari itu saya tunggu awal pagi lagi mau kasih siap itu masak itu apa? Kalau satu orang nggak itu? Setelah itu hari Jumat itu, dan ibu-ibu yang datang tolong, ya, semua waktu selepas kebaktian saya tinggal semua pun kerjasama. Jadi itu maksudnya kesatuan itu membawa kita kepada satu kerjasama. Ya, hati kita yang sangat penting dalam kesatuan kerjasama itu adalah soal hati. Oke, nah, bagaimana menjadikan jemaat dalam gereja sebagai community yang kuat, tetap bersatu, ya, bersama-sama, saling memikul. Community hanya akan kuat melalui kesatuan. Begitu juga dalam sebuah keluarga. Community dalam gereja adalah sebuah keluarga dan bukan sekadar anggota jemaat. Oke, jadi itu sebabnya kita selalu sebut keluarga LWCC walaupun tidak sempurna, tapi kita sedang bergerak ke situ. Ya, sebab kalau keluarga sebenarnya memang kita punya, itu sebabnya kita belajar di sini nanti. Nah, ada satu di sini, ada satu perumpamaan. Kalau kita lihat hari ini, ya saya pun suka juga bola sepak lah, tahulah bekas-bekas pemain dulu waktu sekolah kan. Kalau kita lihat, ya sebenarnya kesukaan ini yang tengok bola sepak ini Liverpool, ya. Jadi, nah kalau kita lihat setiap pasukan mereka berusaha untuk pasukan-pasukan ini keluar sedikit lah, tapi ini untuk supaya kita paham. Pasukan-pasukan sekarang, pasukan-pasukan yang dipanggil pasukan-pasukan gergasi itu, yang mau menang saja itu. Nah, mereka sekarang berusaha untuk beli pemain-pemain hebat, pemain-pemain bintang. Sekalipun ada pemain bintang, pemain yang top, kalau tidak ada kesatuan dalam satu pasukan itu, memang tidak juga dapat menjaring, memang kalah juga. Ya, kalau kita lihat pasukan-pasukan yang hebat-hebat, kalau dia main-main sendiri, memang tidak, susah mereka menang. Oke, tetapi karena mereka satu tim, selalu karena karena tamu ramah itu bukan tamu ramah apa itu, karena kasih discuss lah untuk mereka macam mana, oke, supaya melalui perbincangan itu menyatukan hati mereka, ya, supaya dengan satu fokus, kalau kita mau menang kita harus buat begini, ya, supaya kesatuan itu, apabila kesatuan itu kuat, tidak ada satu orang pun yang mau main sendiri, tapi harus main bersama. Ya, jangan loki. Jangan ada pikir yang misalnya, kami yang pernah main bola ini tahu itu kan. Jangan yang mantang-mantang sudah kira yang saya sekarang sedang tunggu tinggal mau menjaring, dia tidak mau pas, dia bawa sendiri mau jaring. Akhirnya tidak dapat. Kan? Kenapa? Sebab dia mau sendiri. Dia mau supaya cari nama gitu. Tamaha. Akhirnya kalah. Tapi kalau main mau menang, mesti ada kesatuan. Oke? Barulah walaupun ada pemain bintang. Gembala bukan pemain bintang. Tanpa kerjasama kita, tanpa kesatuan kita, semuanya tidak jadi. Oke?
Itulah sebabnya semua kita sangat diperlukan antara satu dengan yang lain. Coba misalnya yang hari itu, saya boleh buat kayak yang kamu boleh buat. Terima kasih banyaklah ibu-ibu, saudara Jasi dan yang lain-lain, Brother Clifford. Ya, begitu. Saya tahu itu panat tuh. Tapi satu saja, semua kita, Alkitab bilang, semua yang kita buat, biar kita buat untuk Tuhan. Tuhan tahu untuk membalas itu semua. Nah, kesatuan bukanlah pilihan, tapi kesatuan adalah panggilan Tuhan yang membuat kita kuat menghadapi tentangan dunia. Oke, itu pendahuluan dia. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengajarkan prinsip-prinsip ini. Efesus adalah kota yang penuh dengan keragaman budaya dan agama. Penuh dengan keragaman, berbagai-bagai fahaman. Oke? Mirip dengan masyarakat kita hari ini. Coba kita lihat di Keningau hari ini. Contohnya di Keningau sajalah. Ya. Di Keningau saja ada berapa suku, ada berapa kaum, suku dan bahasa di sini. Dan berapa banyak fahaman-fahaman. Keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang sedang kita hadapi sebagai orang-orang Kristen. Yang boleh memecah belahkan. Ya, yang membuat mungkin terjadi perselisihan faham. Kalau masing-masing mempertahankan budaya masing-masing, mempertahankan kepentingan sendiri, wah habis. Dan kalau kita lihat tidak heranlah ini hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Kita berada di saat-saat terakhir. Ada banyak masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Selain daripada tentangan iman kita. Oke. Nah, Paulus menulis surat ini dari penjara. Walaupun Paulus waktu itu dia dalam penjara, tapi hatinya tidak terpenjara. Dia tetap melayani Tuhan. Dia menulis surat berikan dorongan-dorongan kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Jemaat Tuhan, kalau kita lihat Paulus berdoa orang sakit, berdoa orang mati sembuh, si Eutikus kan? Eutikus kayak itu yang sembuh, yang mati itu. Tapi dia sendiri sakit-sakit. Sakitnya itu bukan main. Ya, macam yang ada kurap-kurap. Kalau dia sakit dia bergagar, itu sebabnya dia berdoa. Dia bilang, dia doa. Lalu Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku ada padamu. Kita mendengar juga kesaksian daripada penutua Heri yang baru-baru yang datang tuh kan. Ya, saya tahu dia itu. Ya, waktu dia bertobat, dia bilang kan dia senang. Tahu-tahu beberapa lama kemudian baru dia mulai menghadapi cabaran. Mau dipotong pakai parang. Tapi belum masanya parang tidak juga sampai. Tidak lama kemudian, dia suami istri dia sebenarnya yang membawa penutua Heri bertobat tuh. Ya. Tidak lama, istri dia meninggal dengan sekelip mata. Kalaulah ya dia tidak kuat dalam Tuhan, tidak bertumbuh dalam Tuhan, sudah. Dia bilang, kenapa Tuhan? Ada banyak begitu. Ada yang kehilangan suaminya, mula-mula dia sungguh-sungguh sama Tuhan, kehilangan suaminya. Sudah, dia kasih tinggal Tuhan. Dan bahkan dia kecewa, sakit hati, lalu dia kawin dengan orang yang tidak seiman. Dia bilang, konon, mana ada Tuhan? Tuhan tidak adil. Saudara, Tuhan adil. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Selepas itu, sudah istrinya jalan. Anaknya lagi jalan. Bertubi-tubi kan? Macam Ayub. Dan untuk pengetahuan kita, dia punya anak dulu yang bersama-sama kami melayani. Yang lama bersama ini tahulah itu. Ya, sekarang pun menghadapi masalah. Dan itu satu cabaran buat dia. Ya, kalau ikut betul, dia boleh saja berpikir, kenapa ini terjadi? Kenapa berlaku dengan saya? Ada mungkin orang di luar sana berpandang,
memandang negatif. Oh, tengok ini, jangan-jangan kena kutuk dia ini. Jangan-jangan ada dosa dia ini. Sampai begini terus hidup dia. Ya. Tapi dia tetap setia dan percaya bahwa itu adalah proses iman. Bukti bagi kita untuk mengasihi, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah melalui proses. Dan saya tahu bahwa hanya orang yang melalui proses yang betul-betul menghancurkan hidup kita itulah yang bertahan. Sebab saya sendiri itu pun mengalami. Ya, waktu kami melayani penginjilan, saya mau kena pukul, karena fitnah, karena masuk lokap lagi. Ya, sudah begitu macam-macam kejadian. Pemimpin atasan menganggap rendah, tidak peduli, walaupun kita sudah berusaha. Ya, dan mereka sendiri nampak pelayanan kita. Tapi masih juga. Waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kenapa ini ya? Tuhan bagi saya itu. Yeremia 17. Barang siapa mengandal manusia. Itu. Jadi, waktu saya berdoa, Tuhan beri jawaban itu. Saya kuat. Dan puji Tuhanlah, dari proses-proses itu, membuat saya bertahan dalam pelayanan. Sampai hari ini. Waktu Penatua Heri bersaksi. Dia bersaksi yang baru-baru itu. Ada suara dalam hati saya. Kenapa yang membuat orang bertahan? Yang ikut Tuhan tanpa syarat adalah hanya mereka yang melalui proses yang menyakitkan, yang melibatkan nyawanya. Ya. Jadi kalau kamu menghadapi ancaman, tentangan dari keluarga kah, tentangan dari mana sahaja, biarlah ambil itu sebagai proses. Ya, kadang-kadang kita kena kasih kecewa ke apa semua. Itu semua adalah proses untuk membuktikan benarkah kita bertobat ikut Tuhan. Oke, kita teruskan. Nah, Paulus menulis surat ini untuk apa? Mengingatkan mereka jemaat di Efesus agar hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Boleh kita katakan bersama panggilan Tuhan. 1, 2, 3. Ini yang sangat penting, perkataan panggilan Tuhan ini. Apa maksud dari perkataan panggilan itu? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 tadi kita lihat sendiri ya. Ya, karena itulah sebabnya mari kita perhatikan bersama apa maksudnya perkataan panggilan Tuhan. Kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 1 itu. Kita akan membahas ada 3 poin utama dari Efesus pasal 4 ayat 6. Yang pertama, tolong ingat baik-baik. Kita bahas sikap hati yang mendukung kesatuan. Sikap hati yang mendukung, menyokong kesatuan. Kesatuan, apa itu kalau murut itu? Artian mikir kesatuan. Saya tidak tahu apa itu kesatuan kalau murut. Hahangkoi, angguhut, angamki, angguhut taka hahangkoi, pain pahusuan taka kono ano gitu, ang ano kono hiyo, ano ya, kono hiyo kan? Oke. Yang kedua, usaha aktif. Kita harus, itu sebabnya firman Tuhan bilang, usahakan kesatuan ya. Usaha aktif untuk memelihara kesatuan. Yang seterusnya, dasar rohani yang menyatukan kita. Nah, kita lihat poin yang pertama. Kesikap hati yang mendukung, yang menyokong kesatuan. Dikatakan ayat 1, bangun sikap hati yang rendah dan penuh kasih. Kita lihat ayat 1. Coba tengok ayat 2 kan? Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, Paulus memulai dengan hendaklah kamu selalu rendah hati,
lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling mengasihi. Apa maksudnya? Untuk membuat community kuat, kesatuan kita kuat, di dalam satu community, dalam gereja, kesatuan harus dimulai dari hati pribadi, hati individu. Kesatuan, apa ini? Saya mau cakap murut, tapi susah. Kesatuan itu dimulai dalam hati, sebab saya takut kalau yang lain tidak, mana tahu ada yang tidak paham kan, apa itu kesatuan mulai dari hati individu. Kesatuan ini bermula huang taka itaka sendiri. Ya, kalau misalnya kalau saya satu orang bermula dari diri saya, bermula dari hati saya. Kenapa ya aku sendiri intora huangku sendiri. Salah intora ulun bokod. Ya. Nah, rendah hati berarti tidak sombong. Apa itu tidak sombong kalau menurut? Rendah hati, gitu kan rendah hati itu rumalui huang. Selah misti sino huang teka rumala huang rumalui. Angam ki. Rumalui am. Ya, rumalui. Maksudnya rumalui huang ini ika sombong. Apa itu ika sombong itu? Tidak sombong. Ika kumpau, ika tambirang. Itu. Saya terpikir ada dorongan saya untuk cakap bahasa Indonesia, tapi cakap bahasa Murut juga supaya yang inan-inan boleh kapahamam. Oke, berarti rendah hati berarti tidak sombong, tapi mengakui bahwa kita semua bergantung pada Tuhan. Ika kumpau, ika tambirang maksudnya huang rumalui kina rendah hati. Jadi berarti kita harus lumiman, kaliman, yang amkah kaliman. Ya, kita harus sekaliman, lumiman bahwa harapan kita berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, itu maksudnya rendah hati. Rendah hati berarti kita tidak punya kemampuan, tidak ada apa-apa tanpa Tuhan, dan harapan kita, ketergantungan kita hanya pada Tuhan. Yang kedua, rendah hati berarti mengakui semua bergantung pada Tuhan dan bergantung satu sama lain. Jadi rendah hati maksudnya itaka bergantung, berharap ra sangulun am sangulun. Oke. Apa itu? Tanpa membezakan. Kita berharap kita tidak mampu sendiri, hidup sendiri tanpa orang lain. Itulah sebabnya ada masa-masa saya telepon kamu. Walaupun jemaat, ya, walaupun yang biasa-biasa lah, tapi kita luar biasa, amin. Ya, saya telepon selalu. Kenapa? Sebab saya perlu kamu. Waktu saya telepon kamu cerita pengalaman kamu cerita masalah kamu, saya pikir sama-sama kami ini. Waktu kamu bersaksi bagaimana Tuhan tolong, saya mendapat kekuatan. Saya perlu. Kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Kalau saya silap, mana tahu kamu waktu saya telepon, ada kamu cakap, ya pastor, ada. Saya dengar, oh saya kaji diri saya. Kalau itu betul, saya mau berubah. Saya mau berusaha upgrade juga kehidupan. Gitu. Oke. Nah berarti tidak ada, maksudnya kita hidup. Rendah hati itu maksudnya kita tidak hidup sendirian. Kita memerlukan antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya, saudara, yang satu ini ada kelebihan. Saya ada kelebihan, kamu ada kelebihan. Saya ada kekurangan, kamu juga ada kekurangan. Kekurangan kamu mungkin boleh saya yang mencukupi. Kekurangan saya, kelebihan kamu boleh mencukupi saya. Maksud saya tadi, saya telepon, ini dia cerita, wah, saya pun senang hati. Gitu. Oke, jadi maksudnya
kita membangun keakraban antara satu dengan yang lain. Oke? Nah, seterusnya dikatakan lemah lembut. Apa maksudnya lemah lembut? Lemah lembut adalah sikap yang lembut, tidak kasar dalam menghadapi perbezaan. Tidak kasar. Hei, kau begitu saja ini. Paham maksudnya, tidak kasar. Walaupun kita berbeza pendapat, pandangan, tapi kita saling menerima antara satu dengan yang lain. Ya, dari mana perdebatan dan pertengkaran? Itu diakibatkan oleh kesombongan, ketinggian hati, angkuh. Ada masa kan, memang kadang-kadang itulah kebaikannya kalau kita memang orang yang bertobat sungguh-sungguh, kita akui. Pada saat kita mendengar perkataan seseorang yang menusuk hati kita, kadang-kadang ada masa marah. Ada perasaan marah. Tapi firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 itu penguasaan diri itu sangat penting. Itu sebabnya kenapa dia ada di tempat yang terakhir. Orang boleh sabar, ada kasih. Tapi ada kadang-kadang manusia itu ada batasnya. Pada saat ada serangan, penguasaan diri itu penting sekali. Oke? Nah, sekali lagi, lemah lembut adalah sikap yang lembut, tidak kasar dalam menghadapi perbezaan. Sabar, maksud daripada sabar berarti tahan menghadapi kesalahan orang lain. Lihat di situ ya. Sabar, ya. Apa maksudnya kata sabar? Sabar berarti tahan menghadapi kesalahan orang lain. Ini yang diberi nasihat oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena mereka yang berkumpul sebagai jemaat itu, di dalam satu tempat itu dari berbagai suku dan bangsa. Berbagai budaya, berbagai fahaman. Ya, ada orang kaya, ada orang miskin. Taraf hidup sederhana. Ya, Paulus memberi nasihat ini supaya yang kedudukannya tinggi itu, ya, yang berpengetahuan tinggi, biarlah dapat menerima kekurangan dan kelebihan seseorang. Sabar, ada masa-masanya kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang selalu bertanya, kan? Cerewet kah? Inilah dia. Sabar berarti tahan menghadapi kesalahan orang lain dan saling membantu dalam kasih adalah respon atau aksi nyata untuk memikul beban bersama. Jadi pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan ini khotbah tapi pengajaran. Oke. Nah, seperti dalam keluarga, jika suami istri saling egois, angkuh, sombong, ya, rumah tangga retak, pasti rumah tangga retak. Kalau istri marah, ya, sama suami, marah terus, ya, itu terjadi perselisihan besar itu. Tapi kalau misalnya saling memahami, kalau istri ngingong, suami tahu, dia biar saja. Itu saya buat sama istri saya lah. Kalau ada masa dia panat ke apa, bingung ke apa, saya sih biar dia. Sebab kalau saya jawab nanti panjang, kan? Jadi dia kasih biar dia. Reda juga, ya, begitu. Contoh saja, oke, jadi puji Tuhan lah. Tapi kalau saya sudah yang bahagian saya sudah itu, istri saya diam-diam sudah itu. Dia diam, diam juga saya kan. Ya, daripada terjadi pergaduhan, biarlah kita saling, maksudnya saling menerima antara satu dengan yang lain. Jangan kasih besar-besar. Oke? Perlu ada kesabaran. Boleh kita katakan bersama sabar. 1, 2, 3. Demikian juga dengan saya berhadapan dengan anak-anak saya. Saat mereka beri ide, saya dengar. Ya, saya dengar walaupun mereka itu anak saya.
Tapi mereka harus menghormati sebagai bapak. Bapak adalah pemimpin. Sebagai bapak pun, kalau anak beri teguran nasihat yang baik, kita terima. Tapi jangan sampai saja dia sebagai anak injak kepala kita. Ada di sini anak-anak yang injak kepala jadi pemimpin, bahaya. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang usiamu, umurmu. Diberkati. Oke? Rumah tangga retak, tapi dengan memiliki sikap saling memikul beban dan memperhatikan keperluan bersama, maka community menjadi gereja atau keluarga yang kuat. Dalam gereja, jika kita menerapkan ini, konflik kecil seperti perbedaan pendapat tentang pelayanan boleh diselesaikan dengan damai. Oke? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul, contohnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Itu jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira. Kisah Para Rasul pasal 2 41-47. Kira-kira 3.000 jiwa, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Dan dalam persekutuan mereka selalu belajar firman Tuhan. Mereka selalu berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya mereka tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu kehidupan jemaat Tuhan mula-mula. Ayat 46. Dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Bukan senang itu kan? Tiap-tiap hari doa, aktiviti doa 1 minggu 1 kali pun kadang-kadang susah kita mau datang kan? Berdoa di rumah pun mungkin susah. Ya, tapi kalau kita jatuh cinta dengan Tuhan, itu bukan doa itu bukan merupakan satu tanggung jawab, tapi menjadi satu kesukaan kita. Kita tahu doa adalah cara untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Oke? Nah, ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, apakah hari ini kita lebih memilih rendah hati dalam ayat 2 tadi, daripada membela atau mempertahankan egois kita, ego kita? Itu dari penerapannya ya. Yang kedua, poin yang kedua tadi, berusaha aktif memelihara kesatuan melalui damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3, coba kita lihat. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Seterusnya, kesatuan bukanlah sesuatu yang secara otomatik, secara terus ada. Paulus berkata, berusahalah, sesuatu yang kita perlu usahakan. Artinya kita harus bekerja keras, bekerja kuat untuk menjaganya. Kesatuan roh adalah pemberian dari Roh Kudus, tapi kita harus memeliharanya, pelihara melalui ikatan damai sejahtera yang datang dari Yesus Kristus. Sewaktu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lihat dalam Efesus pasal 2:14. Efesus 2 ayat 14, kita lihat, kita baca. Ini ayat rujukannya. Oke, boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Ya. Nah, yang memperdamaikan, yang mempersatukan itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah melalui Yesus Kristus. Pada saat kita bertobat, seseorang itu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara, kasih Kristus itu yang memperdamaikan kita, mempersatukan kita. Seperti hari-hari ini. Kita datang dari berbagai suku dan bangsa, dari berbagai budaya.
ya, pendirian masing-masing, tapi kita disatukan bersama dengan Kristus. Itu maksudnya Paulus sebenarnya dalam Efesus pasal 2:14 ini, dalam konteksnya, ya, jemaat menghadapi perpecahan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Terjadi perpecahan, pergaduhan, perselisihan. Karena budaya orang Yahudi dengan budaya orang yang bukan Yahudi itu bertentangan. Tetapi itulah sebabnya Paulus memberi nasihat. Buang itu, sampingkan dulu ya budaya masing-masing. Karena kita ada satu di dalam Kristus. Ya. Itu maksudnya dalam Efesus pasal 2:14. Ya, mirip dengan hari ini, perkauman. Dari segi perkauman. Jadi ini kalau kita ada perkauman antara satu dengan yang lain, pasti saja ya perpecahan, perselisihan, pergaduhan. Demikian juga dalam satu denominasi gereja. Kalau masing-masing ya kita menggunakan pikiran sendiri, bukan pikiran Kristus, bukan karena Kristus, pasti banyak perbezaan, banyak pertentangan antara satu dengan yang lain. Oke? Apa yang harus kita buat sangat penting sebagai orang-orang Kristen. Sangat penting harus ada keterbukaan hati. Boleh kita katakan bersama keterbukaan hati. 1, 2, 3. Apa itu kalau murut ya? Keterbukaan hati. An kesenuhina. Ai sama-sama huang terbuka ya saling menerima sangulunam sangulun. Oke. Saling memaafkan dan fokus pada tujuan bersama. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah satu, hanya Tuhan. Oke. Seterusnya yang terakhir, dasar kesatuan pada realiti rohani yang satu. Efesus 4 ayat 4-6 terakhir. Kita lihat. Oke, apa? Dia bilang begini, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman. Ini yang kita punya fokus dalam kesatuan. Oke, dalam satu community bagaimana menjadi kuat, fokus kita ini. Satu tubuh, maksudnya kita satu tubuh. Ya, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kepala maksudnya ketua kita adalah Yesus. Oke. Gereja itu adalah tubuh Kristus, digambarkan di lambang sebagai tubuh kita semua. Nah, satu tubuh, satu roh, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Sama ada denominasi gereja apapun yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah tujuan bersama kita. Jadi itulah sebabnya Paulus menulis ini, dia katakan begini. Paulus mendaftarkan 7 perkara, 7 hal yang sangat penting menjadi fokus kita. 1, maksudnya sebagai fondasi kesatuan. Perkataan 1 itu adalah satu dasar, fondasi yang harus ada pada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Satu apa itu? Ya, satu tubuh maksudnya sebagai satu gereja. Gereja sebagai tubuh Kristus. Satu roh maksudnya Roh Kudus yang sama yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Oke? Tidak ada roh lain, hanya ada roh satu lagi lah, setan. Roh setan itu. Oke? Roh setan tidak boleh bersatu dengan roh Tuhan. Pasti bertentangan. Ya. Sekali lagi, satu roh, satu pengharapan. Apa pengharapan kita? Pengharapan yang kekal. Pengharapan jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oke? Nah, seterusnya, satu Tuhan. Tuhan kita hanya satu, Yesus Kristus. Satu iman, maksudnya satu keyakinan bersama.
Satu baptisan. Baptisan adalah simbol di mana setelah kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibaptis sebagai tanda bahwa kita bukan lagi milik dunia, kita bukan lagi milik setan, tapi kita adalah milik Tuhan. Ya, simbol keselamatan. Seterusnya, satu Allah dan Bapa. Satu Allah Bapa maksudnya Allah yang berdaulat. Jadi ini adalah pengakuan iman, credo yang disebut. Ya. Inilah dasar iman orang-orang Kristen. Sangat penting. Okay. Nah, dalam community, ini berarti kita tidak perlu sama dalam budaya atau pendapat, tetapi bersatu dalam pola pikir Kristus. Oke, biarlah pikiran Kristus menguasai kita. Sangat penting gereja beragam etnik boleh menjadi saksi kuat jika fokus pada satu iman. Hanya iman kepada Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kesatuan sangat penting dalam satu community. Baik dalam keluarga, kesatuan itu maksudnya bicara tentang harmoni, keharmonian, hubungan yang baik. Ya, antara satu dengan yang lain, menganggap yang lain lebih penting daripada diri kita. Oke, itu ajaran firman, dia bilang menganggap yang lain lebih penting. Maksudnya saling memelihara persekutuan, hubungan antara satu dengan yang lain. Terima kasih juga untuk semua jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama. Nah, saya lihat kesatuan kita itu, kesehatian, apa-apa yang kita buat satu hati walaupun masih banyak kekurangan. Tapi itulah proses kita terus bergerak. Yang sangat penting, mari kita jaga hubungan kita antara satu dengan yang lain. Kan tidak ada guna kita beribadah tetapi hati kita bertentangan dengan firman Tuhan. Oke. Sekali lagi, ada satu hamba Tuhan berkata, yang paling musibah yang paling dahsyat adalah apabila kita hidup tidak mentaati perintah Tuhan. Ya. Sangat penting. Mari kita belajar hidup dekat dengan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama. Kita mau satukan hati kita bersama. Katakan, selidiki hatiku Tuhan. Kita sudah belajar tentang bagaimana membangun community yang kuat. Community akan kuat bergerak bersama di dalam satu kesatuan. Dikatakan rendah hati. Sangat penting kerendahan hati. Rendah hati berarti siap menerima antara satu dengan yang lain. Rendah hati siap memperbaiki diri sendiri. Siap menerima kekurangan, kelebihan. Siap memaaf, siap mengampuni antara satu dengan yang lain. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan jujur. Katakan, selidiki hatiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Syiara pakaya rada dada pakaya shik. Tuhan, Engkau yang melihat hati. Syiara pakaya shik.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sementara musik terus melayani iritakan bahaka renggalan Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Mari kita buka hati kita. Penolakan dan pemberontakan kepada firman Tuhan itu adalah musibah. Karena penolakan dan pemberontakan itu berbicara tentang penolakan terhadap Tuhan. Mari dengan rendah hati kita katakan kepada Tuhan, kita datang kepadanya. Sebab hal-hal yang demikian membuat kita, persekutuan kita dengan Tuhan, hati kita tidak akan tenang. Hanya pada saat kita belajar untuk melepaskan hal-hal yang demikian dari hati kita, maka kita akan melihat terobosan. Sementara kita berdoa menyembah Tuhan, biar kita masing-masing anak rahuang tekara Tuhan. Mindahu tekara Tuhan, Tuhan ilai huangku. Kono peyosino huang yang ika onsoy selalu asuang pikiran atau pikir hal-hal fokon, atau mungkin pikir kelatan-kelatan fokon atau tegara Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan yang sesungguhnya kita dapat peroleh hanya pada saat kita datang kepada Tuhan dengan jujur dan berkata, Tuhan, ini kami. Tidak ada perbezaan di antara kami. Nah, ada perbezaan di antara Akai. Semua Akai sama-sama. Ahuyum Tuhan, semua kami sama. Satu iman, satu tubuh, satu Tuhan, satu Allah Bapa. Dan fokus kami, fokus mai, ayuhino matong Tuhan. Fokus kami datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kami semua adalah satu keluarga, bukan sekadar sebagai anggota jemaat, tapi kami adalah keluarga di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh.
dalam hati kami. Kami tolak segala kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Hati yang keras biarlah dilembutkan. Tuhan, biar kami belajar menerapkan kebenaran firman-Mu. Kau mengajak kami untuk saling merendahkan diri di antara satu dengan yang lain, menerima kelebihan dan kekurangan di antara satu dengan yang lain. Sesuai dengan tema ini, biar kami membangun, mengusahakan kesatuan kami di dalam mencapai visi dan misi Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, para ibu bapak, muda-mudi, biar kami menjadi satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Mari kita, biar ini menjadi doa kita. Biar kami satu, satu dan dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Sekali lagi, satukan kami, biar menjadi doa kita. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan yes Lord sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Haleluya. Suami istri mari berpegang di kiri kanan kita. Pegang, dan biarlah kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Biar lahir dari hati kita kerinduan kita. Kita rindu kita dalam doa kita, dalam hati kita. Waktu kita nyanyikan lagu ini, kita tidak mau terjadi suatu perpisahan, perpecahan, tapi kita mau menjadi satu. Satu perjuangan, satu visi. Biar kita nyanyikan lagu ini, semua kita dengan sungguh-sungguh. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hati kita. Lepaskan apa yang ada dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan melihat kejujuran kita, keikhlasan kita. Satukan kami, yes Lord. Sambil kita nyanyikan lagu ini, jadi doa kita. Bersaudara, biar kami satu, yes Lord. seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam
satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita aplikasikan, terapkan firman Tuhan yang sudah kita belajar bersama. Mari kita doakan antara satu dengan yang lain. Di tempat di mana kita berdiri bersama, lihat setiap keluarga yang datang pagi hari ini, mari kita berdoa, doakan, mari kita doakan bersama. Doakan setiap keluarga yang ada, masing-masing kita mendoakan. Haleluya. Kita melepaskan berkat di antara satu dengan yang lain. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Benar, kami seperti mana yang kau ajarkan dalam firman-Mu, tulisan dari para Paulus untuk mendorong, memberitahu dan menjelaskan betapa pentingnya kesatuan. Walaupun di dalam satu community itu kami datang dari berbagai suku, berbagai bangsa, dari berbagai budaya, tapi biarlah dalam keragaman itu, kepelbagaian itu boleh mempersatukan kami, sebab kami satu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk semua. Kami mendoakan antara satu dengan yang lain. Kau memberkati setiap keluarga yang ada pagi hari ini, satu persatu keluarga jemaat-Mu. Apapun yang menjadi keperluan, apapun yang menjadi beban mereka, Tuhan, saya berdoa secara keseluruhan. Meskipun tidak sebut satu persatu, tapi mereka yang hadir bersama pagi hari ini, setiap keluarga yang ada, maupun mereka yang tidak bersama-sama kami pagi hari ini, mereka yang ada di dalam live ini, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya yang kami percayai. Kami lepaskan berkat-Mu turun atas mereka. Berkati keluarga, berkati hubungan mereka suami istri dan anak-anak. Berkati apapun Tuhan yang menjadi keperluan, beban-beban yang mereka hadapi. Tuhan, mari Engkau campur tangan. Kau jawab setiap apa yang menjadi persoalan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini dengan secara ikhlas, dengan secara jujur kami datang kepadamu. Kami lepaskan dalam nama Yesus Kristus apapun pikiran-pikiran negatif. Tuhan menjadi saksi kami pagi hari ini. Kami mengampuni, kami melepaskan pengampunan kepada siapapun, kepada keluarga kami, kepada teman seiman, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada ibu bapa yang mungkin yang melukai perasaan dan emosi. Saat ini kami lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan, dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, ampuni kami. Kami melepaskan pengampunan dan ampuni juga kesalahan-kesalahan kami. Kalau kami menyakiti hati orang lain, menyakiti sesama kami, sebab demikian perintah-Mu, supaya kami saling mengampuni. Di dalam community, dalam kesatuan, Kau sudah mengajar kami kerendahan hati. Supaya kami hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Panggilan Tuhan bersama kami adalah supaya kami hidup bersatu dengan Kristus dan hidup di dalam kesatuan bersama. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, termulialah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Kau Tuhan. Siapa tahu ini lagu? Mengasihimu, Kau ruang seperti yang aku percaya. Yes. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau tangan. Aku percaya, yes, Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, aku percaya. Setan, engkau tidak ada kuasa, engkau tidak ada hak. Saya patut berdoa juga sekali mengafikkan Tuhan. Engkau tidak ada kuasa, engkau tidak ada hak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, aku percaya. Yes.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Segala kemuliaan, segala pujian dan hormat hanya bagimu Yesus Kristus. Mari letakkan tangan di atas mereka yang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita katakan bersama dengan iman. Saya percaya pagi hari ini, oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, pada saat saya meletakkan tangan atas tempat di mana yang sakit saat ini, kita katakan bersama, saya percaya di dalam nama Yesus Kristus, saya menerima kesembuhan pagi hari ini. Kesembuhan di dalam batin saya, di dalam hati saya, dan kesembuhan di dalam sakit penyakit dalam tubuh jasmani saya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sakit lutut, sakit migrain, sakit jantung, ampus saat ini. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada saat Tuhan menghendaki untuk menyembuhkan kami, pasti sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kami terima kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada saat kami sembuh, Tuhan, kami gunakan hidup kami untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan biar itu menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama, amin, 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 amin. Haleluya.